birthday COVID, happy birthday COVID. Kenapa gak hilang-hilang, bikin hidup susah. Selamat ulang tahun COVID-19, semoga nggak tambah besar. Halo teman-teman, selamat datang kembali di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras. Pada kesempatan kali ini episode yang spesial banget karena Nindalap akan ikut merayakan ulang tahun COVID-19 yang pertama. Tapi bohong, siapa juga yang mau ngerayain ulang tahun COVID? Aduh, apalagi baru ada spiking, rekor kasus baru lagi. Tiap berapa saat rekor lagi. Aduh, capek, bikin khawatir, bikin empet, sampai udah nggak mau ngeliat berita lagi. Nah, saya mau share aja deh pengalaman saya belakangan nih ya. Kurang lebih 2-3 minggu terakhir deh berurusan sama makhluk yang bernama COVID ini. Kunjungan pasien COVID ke rumah sakit itu terus terang ya bertambah drastis. Bahkan bisa dikatakan UGD itu seolah-olah berubah menjadi UGD COVID. Dan sedihnya nih ya, kok yang datang kelihatannya lebih berat-berat loh kondisinya dibanding sebelumnya. Kenapa makin banyak yang berat-berat gitu yang datang ke rumah sakit? Kemungkinannya ada dua sih kalau menurut saya. Entah pasien COVID di luar sana tuh memang sudah sangat banyak sekali, sehingga otomatis kalau persentase yang kena gejala berat atau kritis anggap cuma 10% gitu lah. Tapi kalau misalnya yang 90% itu udah banyak banget, otomatis kan 10%-nya juga jadi banyak gitu. Sehingga mereka pasti mau nggak mau cari pertolongan karena udah sesak banget. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan kedua yang amit-amit ya, si virus nih bermutasi menjadi jenis yang relatif lebih ganas. Waduh, kacau banget itu teman-teman kalau misalnya kayak gitu. Siap-siap deh angka kematian kita akan meningkat. Kan sedih ya. Makanya kan sampai ada berita tuh, penjualan peti mati itu meningkat. Rumah sakit full, mau cari rujukan gak bisa loh karena rumah sakit full. Peristiwa ngenes kedua nih, yaitu pasien atau keluarga pasien menolak dilakukan tes swab dan juga menolak untuk dirawat di ruang isolasi. Kalau misalnya bicara takut di COVID kan, aduh please deh, itu udah basi banget. Jujur ya, kalau tiap kali kami menyarankan tes ya, kita tes nih swab ya untuk meyakinkan COVID atau bukan. Dalam hati kami tuh kami berdoa, please jangan COVID. Please jangan COVID. Mau tahu kenapa? Udah penuh Pak, Bu, ruang rawatnya penuh. Ya, apalagi kalau kondisi keluarga Anda yang dibawa ke UGD itu sesak berat, cari rujukannya setengah mati. Ya, dokter jaganya nggak istirahat maleman seharian itu kerjanya nelponin rumah sakit nyari masih ada tempat ICU nggak, masih ada ICU nggak. Nih saya tunjukin nih ya. Nih catatan rekam medis nih, dia tuh udah segitu banyak rumah sakit dihubungin nggak, ada juga full. Ada yang bahkan respon aja juga gak sempet itu, mungkin karena di rumah sakit sana juga sibuknya minta ampun. Nakes terutama mereka yang di ruang rawat COVID ya, dokter jaga ruangan, perawat, terus juga cleaning service itu udah pada stresnya tuh udah susah lah dikamarkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena ya itu banyak kan yang berat sama kritis. Jadi yang biasanya mereka kerjanya temponya masih ada waktu untuk beristirahat sejenak atau tarik napas, sekarang tuh bener-bener monitor cetung ting tang pasien manggil ya, ada yang lu tambah sesak segala macam. Aduh, bayangin tiap hari berhadapan sama yang kayak begitu ya. Mana di luar sana malah makin dihujat segala macam, dituduh macam-macam. Ya gimana sih, kita kan juga manusia. Jadi tolonglah gitu ya. Kalau misalnya Anda punya keluarga yang mengalami gejala seperti itu, berpartisipasilah dengan melakukan yang benar. Tes aja. Tes itu kan bukan harus pasti COVID. Kalau beneran COVID ya ayo kita tangani yang benar gitu sampai sembuh, mudah-mudahan bisa selamat. Tapi kalau misalnya bukan ya udah dong, kan nggak sengaja di COVID-COVIDin seperti yang saya bilang, udah penuh. Justru sekarang harapannya please jangan COVID, mumet loh kalau sekarang kena COVID, mau dirawat di mana, rumah sakit full, mau dirujuk full. Pada kesempatan kali ini saya juga mau memberikan apresiasi sekaligus mendoakan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru saja dinyatakan positif terkena COVID-19. Saya mengapresiasi kejujuran para public figure ini untuk memberitahukan hasil tes swab mereka kepada publik dan bersedia mengikuti peraturan yang ada. Dan saya mendoakan semoga
para pejabat pemerintahan, para public figure yang memang terkena COVID dan mau terbuka dan benar-benar mengikuti arahan isolasi mandiri yang baik, mengikuti pengobatan yang baik, semoga diberikan kesembuhan sama Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan kesabaran menjalani pengobatan dan proses isolasi. Ya, untuk orang yang selalu menggaungkan, ayo 3M, ayo 3M, kok masih bisa kena gitu. Nah, ini saya bukannya mau menyuruh teman-teman tuh seperti saya, ya ketatnya ya, tapi coba deh dilihat lagi video protokol kesehatan yang sudah pernah saya buat. Di situ saya benar-benar detail step by step yang saya lakukan supaya kita tidak memberikan celah nih ya pada si virus COVID ini supaya masuk. Rata-rata orang gitu ya merasa sudah memakai masker, merasa sudah menghindari kerumunan ya, tapi masih terkena COVID. Kenapa? Banyak masih kesalahan ketika memakai masker. Masih berkerumun dengan orang-orang dekat. Ini yang bahaya. Dipikirnya karena teman saya, karena saudara sepupu saya, paman saya gitu ya. Kelihatannya sehat-sehat saja, masa sih kena COVID? Ingat, mereka juga manusia, mereka juga pasti keluar rumah, tidak mungkin tidak ada yang keluar rumah, dan masih bisa berisiko terkena COVID. Justru yang bahaya itu dari orang terdekat ya. Saya lihat masih banyak yang selfie-selfie ya, yang berkerumun dengan keluarganya tanpa menghiraukan jarak gitu ya. Di video saya sempat menyinggung dan masih saya lakukan sampai saat ini ya. Kalau ketemu keluarga besar saya yang beda rumah, saya masih jaga jarak, mereka pakai masker, saya pakai masker. Karena mereka masih kerja, saya pun juga masih kerja. Visit ruang COVID lagi, meskipun saya tiap minggu dites masih negatif-negatif saja. Ya syukurlah, ya saya masih negatif. Saya juga ngeri-ngeri sedap sebenarnya tiap kali dites nih. Tapi ya dengan saya sudah 9 bulan, kontak erat terus hampir setiap hari sama pasien COVID dan masih negatif. Berarti kan protokol kesehatan itu kalau benar-benar dijalankan tanpa celah itu berarti memang bagus. Terus public figure ya yang saya menyayangkan ya, masih banyak sekali ya program-program di TV atau mungkin di YouTube atau apa menggaungkan 3M. Tapi apa yang dilakukan setiap kali ada acara gitu di stasiun TV atau apa, yang dipakai adalah face shield tanpa masker. 3M itu apa sih? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, bukan memakai face shield. Nah ini kok ngomongnya 3M, suruh masyarakat ngikutin 3M, tapi tingkah lakunya yang didisplay di masyarakat kok bertolak belakang, ya kan? Dan ini yang banyak dilihat orang. Jadi mau gimana masyarakat kita mengikuti protokol 3M yang benar, sementara public figure-nya seperti itu. Nah, buat orang-orang yang sudah pernah terinfeksi COVID, itu apa bisa kena lagi? Kan mestinya udah muncul kekebalan tubuh, dong. Sayangnya jawabannya bisa. Udah ada beberapa laporan kasus ya dari berbagai negara gitu ya. Itu udah ada orang yang pernah kena COVID, terus kena COVID lagi. Lah kok bisa? Nah ternyata setelah dilakukan pemeriksaan DNA sequencing yang menyeluruh, diperiksa benar-benar komponen virusnya, itu ada perbedaan dengan virus COVID yang sebelumnya menginfeksi orang tersebut. Masih sama-sama SARS-CoV-2 ya, tapi varian yang beda ya. Ibarat kayak demam berdarah itu kan seseorang seumur hidup bisa kena demam berdarah sampai 4 kali. Karena virusnya ada 4 subtipe tuh, dan 1, 2, 3, 4 seperti yang saya udah bilang di video sebelumnya. Berarti masa temu si protokol dong? Iya jawabannya. Memang kita tidak bisa deh menghindari melaksanakan protokol kesehatan. Sampai kapan? Belum tahu. Tapi kalau makin lama manusia tidak mau beradaptasi terhadap protokol gaya hidup yang baru ini, COVID ini nggak akan kelar-kelar. Yang pasti bisa membuat orang tidak kena itu apa? Protokol kesehatan. Kalau dilakukan dengan benar, mudah-mudahan deh gitu ya. Ini dari orang yang ketemu pasien COVID tiap hari gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semua aman. Lakukan yang baik dan benar, pelajari poin-poin pentingnya, jangan sampai ada celah. Bersabar ya. Memang kita ini yang diputus tuh interaksi fisik dengan orang-orang terdekat, tapi bukan berarti kita tidak bisa berinteraksi sosial. Mau ketemu teman dekat, mau ketemu keluarga besar, silahkan tetap jaga jarak, sama-sama pakai masker, gak ada masalah. Sebagai kesimpulan, saya mau menekankan bahwa COVID ini masih ada. Baru ulang tahun lagi, udah 1 tahun. Please jangan biarkan dia ulang tahun kedua, ketiga, keempat, jangan ya. Cukup. Kita sudah lelah, terutama tenaga kesehatan sudah mulai burn out, fasilitas kesehatan full, ya, mau merujuk juga susah, korban makin banyak berjatuhan. Kalau ini diteruskan, silahkan karang sendiri skenario buruk di kepala Anda. Saya bukan yang mau nakut-nakutin, tapi saya cuma kasih tahu aja kondisi yang ada sekarang. Sayangi keluarga Anda, jangan menyesal belakangan ketika keluarga Anda sudah kena atau bahkan ada yang meninggal. Please, udah banyak kasusnya, baru menyesal, baru nangis-nangis setelah kejadian buruk menimpa dia dan keluarga. Saya yakin Sobat Waras Nidala
pasti sudah melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Dan ingat, kalau Anda melakukan protokol kesehatan itu artinya Anda peduli terhadap sesama Anda dan mikirnya begini ya, saya memakai masker bukan karena saya takut Anda menularkan saya. Tapi saya pakai masker karena saya tidak tahu apakah saya sudah punya virus dan bisa menularkan Anda. Jadi itu adalah bentuk pahala Anda terhadap sesama. Jadikan protokol kesehatan sebagai sarana Anda mendapatkan pahala. Jadi mungkin Anda bisa lebih legowo melakukannya. Salam sehat selalu, makin waras, selalu waras. Sampai jumpa di rubrik Rumah Sakit Cepat Waras berikutnya. Bye-bye.